Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal musyahidun? Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita telah sampai kepada materi pertemuan keempat mengenai tema fi'il mudhari atau menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi atau disebut dengan fi'il mudhari. Di pertemuan keempat ini kita akan menambah pemahaman kita tentang penggunaan fi'il mudhari, terutama di sini membahas tentang sebuah bacaan yang di dalamnya terdapat fi'il mudhari. Bagaimana kita memasukkan atau menggunakan fi'il mudhari sesuai dengan konteksnya dalam sebuah bacaan. Nah, sebelum kita membahas bacaan ini, ada beberapa kosakata baru yang harus kita pahami agar memudahkan kita mempelajari bacaan setelahnya. Adapun kosakatanya adalah sebagai berikut. Pertama ada kata hadiatun, itu artinya tenang atau nyaman. Mazra'ah, jamaknya mazari', itu artinya sawah atau ladang. Zara'a yazra'u artinya menanam. Jadi kalau tempat menanamnya itu disebut dengan mazra'ah. Istaiqadha yastaiqidhu, ini artinya bangun tidur. Ana astaiqidhu minan naum, saya bangun dari tidur, seperti itu. Syuruq artinya terbit. Masyrik, ya. Masyrik itu artinya tempat terbitnya. Kalau ghurub terbenam, kalau tempatnya itu namanya maghrib, waktunya itu maghrib. Zara'a yazra'u artinya menanam. Tomatim, ini artinya tomat. Khiyar artinya mentimun. Basalun itu artinya bawang merah. Hafilatun bus. Sayyaratun mobil. Hamila yahmilu artinya membawa. Terus ghafara yaghfiru mengampuni atau memaafkan. Sabara yasbiru artinya sabar. Ghadaba yaghdabu, ghadiba yaghdabu itu artinya marah. Nah, itu beberapa kosakata yang akan kita temui ketika kita membahas tentang teks yang di dalamnya ada fi'il mudhari. Teks ini judulnya Al-Amalu, artinya pekerjaan, karena di dalamnya membahas tentang pekerjaan atau amal atau mihnah dalam bahasa Arabnya. Oke. Yaskunu Umar fi qaryatin saghiratin hadiatin ma'a usratihi wa walidatihi. Umar tinggal di kampung. Yaskunu Umar, Umar tinggal di kampung yang kecil. Qaryatin saghiratin itu artinya yang kecil. Hadiatin yang tenang. Ma'a usratihi wa walidatihi, bersama keluarganya dan ibunya. Wa walidatihi. Jadi Umar tinggal di kampung yang kecil bersama keluarganya dan ibunya. Ya'malu Umar fi mazra'atihi. Umar bekerja di mazra'ah, artinya kebunnya ya, atau di ladangnya. Ya'malu ini kata kerja, ini fi'il mudhari. Umar bekerja di ladangnya. Ini fi'il mudhari. Yastayqizu fis sabahi qabla adzanil fajri. Dia bangun pada sabah, pada pagi hari. Yastayqizu fis sabah qabla adzanil fajri, sebelum azan subuh. Jadi dia bangun ini adalah fi'il mudhari, dia bangun pada pagi hari sebelum azan subuh. Nah, di sini fi'il mudhari itu digunakan untuk menunjukkan makna yang biasa dilakukan. Karena dia menceritakan dia bangun pada pagi hari sebelum azan subuh. Ini artinya merupakan aktivitas yang rutin dia lakukan maksudnya. Wa yusallil fajra fi masjidil qaryah, dan dia salat subuh di masjid kampung. Ini kebiasaan juga ini yang biasa dia lakukan. Yashrabus syai fil bait. Dia minum teh di rumah.
Wa yadhhabu ilal mazra'ah qabla syuruqi syams. Dia pergi ke ladangnya sebelum terbit matahari. Rajin ini ya. Wa yarji'u ilal baiti qabla al-ghurub. Pulang ke rumah sebelum maghrib. Sebelum maghrib pulang ke rumah. Yazra'u Umaru at-tamatima. Saya ulangi. Yazra'u Umaru at-tamatima wal khiyara wal basala wal fawakiha. Yazra'u Umar at-tamatima wal khiyara wal basala wal fawakiha. Umar menanam tomat, mentimun dan bawang merah dan buah-buahan. Umar lahu ibnatun wahidatun ismuha Sarah. Umar itu dia mempunyai seorang anak perempuan, satu anak perempuan maksudnya. Ismuha Sarah, namanya Sarah. Sarah ya, Sarah kalau bahasa kitanya. Tusa'idu walidataha fil bait. Dia membantu ibunya, jadi si Sarah ini membantu ibunya fil bait. Sa'ada yusa'idu juga fi'il mudhari. Dan ingat kalau pelakunya perempuan dia menggunakan tu ya. Ya, ta atau tu ya, tergantung fiilnya 4 huruf atau 3 huruf. Kalau yang 4 huruf dia pakai barisnya dhamma. Tapi yang penting adalah yang taknya ini, huruf taknya ini menunjukkan dia perempuan. Tusa'idu walidataha, dia membantu ibunya fil bait, di rumah. Walahu salasatu auladin, dia mempunyai 3 orang anak. Walahu salasatu auladin, dia mempunyai 3 orang anak laki-laki maksudnya. Muhammad, yang pertama Muhammad, wa huwa yusa'idu walidahu Umar fil mazra'ah. Muhammad itu menolong ayahnya Umar di sawah ya, atau di ladang. Wa Ali yadrusu fil jami'ah, dan Ali belajar di universitas, maksudnya masih kuliah nih. Wa yaskunu ma'a ammihi, dan dia tinggal bersama pamannya Yusuf di kota. Ali itu dia masih belajar di universitas dan tinggal bersama pamannya Yusuf, nama pamannya Yusuf di kota. Wa Mas'ud, jadi anak ketiga namanya Mas'ud, yadrus fil marhalatil mutawassithah. Dia belajar di SMP ya, al-marhalah al-mutawassithah itu SMP, fi madrasatil qaryah, di madrasatil qaryah, di sekolah kampung, sekolahnya ada di kampung maksudnya, sekolah yang ada di kampung. Yazhabu fis sabahi ma'a sadiqihi bil hafilah. Dia pergi bersama temannya pada pagi hari, fis sabah itu pada pagi hari, ini bersama temannya bil hafilah, dengan bus. Wa yarji'u as-sa'ata tsaniyata ba'da zuhri bis sayyarah. Dan dia pulang jam 2 setelah zuhur dengan mobil. Nah, seperti itu pemahaman dari bacaan ini. Nah, tugas kalian adalah ajib al-as'ila at-taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, coba kita lihat maknanya, maksud dari pertanyaan ini. Ini ada 10 soal. Umar lahu ibnatun wahidah. Hiya. Umar, dia mempunyai seorang anak perempuan. Dia adalah, itu maksudnya ya. Dia adalah. Madza yazra'u Umar, apa yang Umar tanam? Mata yastayqizu Umar, kapan Umar bangun tidur? Mata yarji'u Umaru ilal bait, kapan Umar pulang ke rumah? Man alladhi yusa'idu abahu fil mazra'ah, siapa yang membantu ayahnya di sawah? Aina yadrusu Mas'ud, di mana Mas'ud belajar? Bimadza yazhabu Mas'udun ilal madrasah? Ya, dengan apa Mas'ud pergi ke sekolah? Man yaskunu ma'a ammihi, siapa yang tinggal bersama pamannya? Kam waladan li Umar, berapa anak laki-laki maksudnya bagi Umar. Umar itu punya anak laki-laki berapa, maksudnya seperti itu. Man alladhi yadrusu bil jami'ah, atau man alladhi yadrusu fil jami'ah, siapa yang sedang belajar di universitas. Nah, seperti itu. Ini silakan kalian jawab. Ketika kalian bisa menjawab ini, artinya kalian paham maksud dari bacaan yang di atas ini. Selanjutnya, ba' alamata sahih amama al-jumlah as-sahihah wa alamat al-khata' amama al-jumlah al-khati'ah. Letakkan tanda tentang benar ini ya di depan kalimat yang benar.
dan tanda silang itu di depan kalimat yang salah. Maksudnya di sini ya, di depannya itu di sini. Kalian tulis mana yang benar, mana yang salah. Jadi sesuai dengan apa yang ada dalam bacaan ini. Tuh. Jadi misalnya yaskunu Umar fi qaryatin jamilah. Umar tinggal di kampung yang bagus. Ya, benar enggak? Kalau bagus, kalau benar berarti tinggal masukkan sini ya. Tinggal ditulis benar seperti ini ya. Selanjutnya, ladai Umar mazra'ah. Umar mempunyai mazra'ah, kebun atau ladang ya. Terus tusa'idu Zainab walidaha fil bait. Zainab membantu ayahnya di rumah. Muhammad wa Mas'ud talibani. Muhammad dan Mas'ud adalah dua orang siswa. Benar atau salah? Yazhabu Mas'ud ilal madrasati bid-darrajah. Ya, Mas'ud pergi ke sekolah dengan sepeda gitu ya. Darrajah. Nah, itu silakan. Kalau memang tidak sesuai, itu disalahkan. Kalau memang sesuai, itu dibenarkan. Nah, selanjutnya juga ada sedikit latihan. Unzur ilal amudit tali summa mla'il faragh bil kalimah al munasibah. Unzur ilal amudit tali summa imla'il faragh bil kalimatil munasibah. Lihatlah tabel berikut, kemudian isi titik-titik dengan kata-kata yang sesuai. Coba perhatikan. Di sini ada fi'il madi, di sini ada fi'il mudhari, di sini ada fi'il amr. Kita telah mempelajari fi'il amr, kita telah mempelajari fi'il madi. Nah, di sini ada perbedaan antara tiga fi'il itu. Ghafara, fi'il mudhari'nya apa? Fi'il amrnya adalah ighfir. Jalasa, fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Fi'il amrnya apa? Ya. Terus titik-titik. Nah, fi'il madinya apa dari kata yahmilu? Ya. Fi'il amrnya ihmil. Sabara, fi'il mudhari'nya apa? Kalau fi'il amrnya isbir. Ghadaba yaghdabu, kalau fi'il amrnya apa? Ghadaba marah, kalau marahlah misalnya. Itu bahasa Arabnya apa? Nah, seperti itu. Jadi silakan isi titik-titik ini dengan sesuai dengan yang di atas ini. Kalau fi'il madi, ini polanya fa'ala, fi'il mudhari' yaf'alu, fi'il amrnya if'il atau if'al ya. Silakan dikerjakan. Terus imla al-faragh bil kalimah as-sahihah. Isi titik-titik dengan kata yang sesuai. Ini maksudnya memilih di antara tiga pilihan ini. Kalian lihat, perhatikan. Kalau ini misalnya, ya Zainab, wahai Zainab, fi ayyi jami'ah? Di universitas mana? Nah, apakah kita menggunakan kata tadrusina atau tadrusu atau yadrusu? Ingat, kita sudah mempelajari kalau anti, ya kamu untuk perempuan itu ta ditambah ya dan nun. Maka jawabnya adalah tadrusina. Ya Zainab, fi ayyi jami'atin tadrusina? Ya wahai Zainab, di universitas mana kamu belajar? Seperti itu. Kalau yang ini al-banatu, ini berarti jamak perempuan. Yang mana kalau untuk jamak perempuan di antara fi'il mudhari ini? Ya, al-banatu titik qaula ustazihinna. Anak-anak perempuan itu titik perkataan guru mereka, ya. Terus nomor 3, titik Mahmud ilal jami'ah bisayyara, ke universitas dengan mobil. Nah, apakah yazhabu ya untuk Mahmud ya, Mahmud ini laki-laki, apakah tazhabu, apakah tazhabina? Silakan dibuat ke sini. Nah, kalau saya ana untuk fiilnya apakah nastahimu mandi ya, yastahimu atau astahimu? Mana yang sesuai untuk mengisi kata ana? Ana titik fil hammam. Nahnu titik al-ghada'a ma'a ailati ammi. Kami titik siang, ini makan maksudnya nanti ya, bersama keluarga paman saya. Apakah nahnu itu yatanawaluna? Apakah tatanawaluna atau natanawalu? Nah, silakan dijawab. Dan tugas yang terakhir adalah hanya menjodohkan kalimat yang sesuai. Ini untuk pemahaman atau menambah pemahaman kita mengenai kosakata fi'il mudhari atau aktivitas yang biasa kita lakukan setiap hari. Di sini ada gambar orang sholat, orang menanam, orang menyapu, orang
belajar atau membaca ya, membaca di sini. Terus pergi dan bermain. Nah, silakan sesuaikan, tinggal kalian tarik saja garis. Nah, kalau kalian tidak ada bukunya, silakan ini ditulis saja gambar orang sholat ya. Gambar orang sholat, ini gambar orang menanam, ini orang menyapu, membaca, dan sesuaikan dengan kalimatnya ini. Seperti itu. Ya. Seperti itu untuk materi kita kali ini. Silakan dikerjakan. Mudah-mudahan dengan materi-materi yang telah disampaikan baik di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 untuk materi fi'il mudhari ini, kalian dapat menggunakan fi'il mudhari ya, baik pelakunya sesuai, kapan penggunaan waktunya, terus bagaimana fi'il mudhari itu perubahannya ketika dia domirnya berubah-ubah. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.